Kenapa sih? Kenapa? Orang mau masak diburu-buru, mau ngapa-ngapa diburu-buru. Gak taunya nempel doang aja udah keluar. Kamu itu sering banget loh, Mas. Belum aja masuk udah keluar. Heran loh aku sama kamu. Mas, harusnya kamu tuh ada tindakan, Mas. Dari dulu lo kayak gini terus. Berobat, pijet kayak sama Mas Wanto tuh. Heran aku sama kamu. Dengerin sih, Mas, kalau orang ngomong. Lihat tuh, Pak Ruri tuh setiap hari berantem sama istrinya. Tapi dia berobat ke Mas Wanto itu. Sekarang kalau kayak gituan sampai kedengeran nih, sampai kupingku. Segitu josnya berarti. Udahlah kalau kayak gini kamu berangkat kerja aja, Mas. Aku malas ngelayanin kamu tuh. Cuma ngotor-ngotorin badan aja. Udah sana berangkat kerja. Aku mau ke warung dulu. Cepet. Sebel, setiap hari cuma bikin betek aja orang. Dan bupati pasti sing ayu dewek tak pilih. Apa sih si gundul? Kok galak banget sih, Mbak? Biasanya jangan kayak gitu loh. Suat sweet gangguin istri orang aja. Nanti kalau diberaniin kamu cuma pelcur, nempel langsung ngucur. Kayak suami saya aja, pelcur bikin betek. Mbak, bener Mbak? Suami kamu pelcur? Iya. Suami kamu nggak pernah minum jus pace ya, Mbak? Saya, Mbak, selalu minum jus pace, bisa berdiri, Mbak, bertahan 3 jam. Tuh, kader usia, sampai ngepleh-ngepleh. Ceplosan, Mbak. Oh, ketahuan ya kamu suka main sama kader-kader kan? Awas loh. Itu kan cuma buat hiburan loh, Mbak. Kader Rusia itu sampai nggak tahan sama kamu. Kamu belum tentu sama aku juga bisa lama. Paling nempel doang langsung ngucur. Mas, Salah saya, Pak. iya nggak apa-apa Mas. Sehat Mas Hussein? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Jadi gini Mas, itu kan udah ada 8 orang pekerja Mas. Jadi Mas Mus nggak usah bantuin mereka orang. Jadi Mas Mus ngiketin batang-batangnya aja. Soalnya besok ini mau ditanam Mas, di lahan saya yang satunya itu. Ya, siap, Pak. Ya? Ya, Pak. Yaudah, saya kerjain sekarang, Pak. Ya Mas Mus. Kok kayaknya kerjanya nggak senang kayak gini Mas? Ada apa Mas? Hah? Iya, Pak. Sakit apa gimana? Saya minta maaf ya, Pak. Karena hari ini saya memang benar-benar masih kurang semangat untuk bekerja. Karena saya benar-benar masih ada masalah. Enggak loh Mas. Semisal kalau ada masalah itu cerita. Siapa tahu saya bisa membantu. Ya kan? Cerita Mas. Kalau ada apa-apa cerita sama saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Emang ada masalah apa Mas? Saya pengen ngomong tapi sebenarnya saya benar-benar malu kalau menceritakan masalah ini, Pak. Ya coba Mas cerita aja. Siapa tahu kan ada solusinya. Jadi begini, Pak. Saya punya masalah dengan istri saya, Pak. Tapi memang saya ini benar-benar salah, Pak. Saya benar-benar laki-laki nggak berguna, Pak. Mas, udah jangan ngomong seperti itu. Nggak boleh. Udah, yang sabar Mas. Saya tidak berguna sebagai laki-laki, Pak. Saya ini benar-benar malu, Pak, dengan istri saya. Enggak, emangnya kenapa Mas kok sampai bisa malu sama istrinya sendiri? Hah? Saya sebagai seorang laki-laki, Pak, tidak bisa memuaskan dalam segi nafkah batin, Pak. Tapi memang itu murni kesalahan saya, Pak. Memang saya ada kelainan pada diri saya, Pak. Udah Mas, yang sabar, ya kan? Sebenarnya Mas juga nggak mau seperti itu, tapi kan udah takdirnya seperti ini. Tapi kan Mas harusnya juga harus bisa ini Mas, berobati itulah keluhan Mas itu.
Tapi saya merasa malu, Pak. Saya merasa tidak berguna sebagai seorang laki-laki, Pak. Udah mas nggak usah malu ya. Mas berdoa aja dan berikhtiar. Mas coba berobat, siapa tahu ada jalan keluarnya mas. Ya. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Masih masak nih? Iya Pak, ini udah selesai. Lah emang Mus gak kerja? Masih masak jam segini? Kerja Pak, udah berangkat dia dari tadi. Oh, ya belum sarapan berarti Mus? Iya tadi belum, soalnya barusan beli sayur tadi. Waduh, lah emang nanti gak kelaparan Mus? Enggak Pak, udah biasa dia kayak gitu, biarin aja. Oh iya Pak, Nita mau ngomong sama Bapak soal Mas Mus. Soal apa ya nih? Wah, mendingan di depan aja Pak, ini jangan di dapur. Pak, depan Pak. Oh ya. Sini Pak, duduk Pak, sini Pak. Gimana nih? Gini loh Pak, Nita mau minta maaf sama Bapak. Soalnya belum bisa kasih Bapak cucu ini. Oh, iya nggak apa-apa lah Nit. Cucu kan itu pemberian Allah. Gini loh Pak, permasalahannya tuh ada di anak Bapak, Mas Mus. Ya gimana ya Pak, bisa hamil orang. Dia aja kesenggol aja langsung pelcur Pak. Oh, masalahnya itu. Iya Pak. Nggak, kamu nggak kasih solusi sama Mus suruh berobat apa gimana nih? Alah Pak, udah capek sampai ngomong. Suruh berobat, suruh pijet. Mas Mus itu kayak nggak ada usaha-usahanya loh Pak. Suruh berobat susah. Terus kalau kayak gini gimana Pak? Nita bisa hamilnya. Ya kalau masalah seperti itu sebenarnya kan privasi loh Nit. Ya nanti Bapak cobalah saya ngomong sama Mus. Tak kasih saran biar berobat. Yang penting sudah usaha. Kalau Bapak untuk masalah cucu, ya nggak perlu buru-buru. Cuman kalau memang Mus ada masalah, ya nanti coba saya bilang sama Mus. Iya Pak. Yang penting masalah seperti ini jangan sampai hubungan kamu sama Mus jadi renggang. Bapak ngerti nggak sih Pak? Aku setiap hari tuh bete loh dibuat sama Mus. Aku juga tuh butuh loh Pak. Iya Bapak ngerti kalau masalah seperti itu. Ya gimana lagi? Yang penting kan sudah Bapak saranin. Ya intinya kamu yang sabar. Ya intinya kan setiap masalah itu ada solusinya. Ya sudah Bapak tak pamit dulu ya karena nggak ada Mus. Oh ini langsung pulang Pak? Iya. Oh. Udah tak pulang dulu nih? Iya Pak, hati-hati Pak. Ya. Bentar-bentar sakit, bentar-bentar sakit. Mau kapan bisa punya anak? Wah, belum. Nyebelin. Mana? Pak. Belum. Istrinya Mus dari dulu kok nggak semok ya? Apalagi si Mus katanya pelcur. Katanya baru dicelup udah keluar. Pas juga ini kalau aku kapan waktunya bisa nyicipin istrinya Mus. Kemarin nantang aku, katanya Rusia nggak bertahan lama dia bisa bertahan lama. Pas kamu belum tahu aku. Udah cepetan turun. Panas kayak gini. Cepetan turun. Sabar, Nit. Sabar. Mau punya anak sabar. Turun dari motor sabar. Cepetan jalannya. Ayo cepetan. Jadi orang nusahin terus sih kamu. Seenggaknya Mas, kamu tuh nggak usah nusahin terus. Kamu itu ya ngasih nafkah batin aku kurang, malah nyusahin terus kamu itu. Mikir sih Mas, minimal ya kasih duit banyak. Udah sana lah kamu tidur, minum obat cepet sembuh, cepet kerja. Udah sana. Sabar, Nit. Ya Pak. Ini Pak Herman mau kemana Pak? Oh mau tempat Pak Lurah? Oh mau tempat Pak Lurah? Iya Mas. Oh Maaf Mas, ini ada apa ya Mas? ini loh Pak, saya mau menanyakan keadaan Mas Mus gimana sekarang. Loh, emang ada apa ya Mas? Ya Musnya sehat lah. Loh, Bapak nggak tahu tuh Pak?
Kemarin itu Mas Mus kerja tempat saya itu pingsan Pak. Saya antar pulang. Makanya saya tanya Bapak keadaannya gimana. Bapak belum tahu berarti? Ya belum Mas. Mas Abed nggak bohong kan Mas? Bohong gimana sih Pak, orang kemarin saya itu yang nganterin Mas Mus pulang kok ke rumahnya. Dan tadi pagi juga Pak, Mas Mus itu WA saya, katanya nggak bisa berangkat kerja, dia mau ke bidan. Oh gitu ya Mas. Ya sudah Mas, saya terima kasih atas informasinya. Ya Pak. Nanti saya tak ke tempatnya Mus. Ya Pak, ya Pak. Ini terima kasih Mas. Ya Pak, sama-sama. Jadi Bapak langsung pesan ini? Iya lah Mas. Ya, ya Pak, benar. Kok bisa ya? Kakek Sugiono permainannya lama kayak gini. Andai Mus kayak gini. Gak punya duit gak apa-apa, gue yang penting enak kayak gini. Pak. Mus sakit katanya. Iya Pak, masuk Pak. Ya Pak, duduk dulu Pak. Duduk Pak. Emang Mus sudah dibawa ke bidan? Udah Pak. Nit, itu suara apa sih? Yasno Nit. Apa sih Pak? Enggak kok, bukan apa-apa. HP maksudnya? Iya Pak. Lah, terus kata Bu Bidan, Mus penyakitnya apa nih? Ya biasa lah Pak. Biasa penyakitnya Mus ya, kalau nggak darah rendah ya kurang dana. Biasalah Pak. Kamu kenapa ini? Kok kayak gitu nih? Nggak apa-apa lah Pak. Iya Pak, kalau mau ngeliat Mas Mus, itu tadi katanya Bapak mau ngeliat Mas Mus. Ayo, sini di kamar Pak. Ini Pak, di sini Pak. Ya masuk aja. Loh, Nit, lah mana ini Mus? Itu Pak, kamar mandi Pak. Loh, lah mana ada kamar mandinya di sini? Nit, ini maksudnya gimana sih Nit? Mus di kamar mana? Udahlah Pak, Bapak kan tahu. Aku pernah curhat sama Bapak kan, pengenku apa, Bapak harus ngerti Pak. Nit, yang sopan Nit. Aku ini bapak kamu Nit. Ya ngapa loh Pak? Nit. Nggak apa-apa loh Pak. Nit. Udah loh Pak, nggak apa-apa. Nit, kamu nggak usah aneh-aneh lah Nit. Nggak apa-apa Pak, turutin. Mauku aja, Mas Mus juga nggak akan tahu Pak. Udah loh Pak. Nit. Udah yo. Ya Allah, astagfirullahaladzim, Nita. Allah, Pak. Tolong dengerin bapak Mus. Nggak perlu ada yang dengerin, Pak. Demi Allah, bapak nggak ngelakuin apa-apa Mus. Ya Allah, semua sudah jelas, Pak. Semua sudah jelas, Pak. Tidak Mus, bapak nggak ngelakuin apa-apa Mus. Ya Allah. Mbak, di mana hati nurani Bapak? Mus, percayalah sama bapak Mus. Demi Allah Mus. Bapak nggak pernah ngelakuin apa-apa sama Nita Mus. Sumpah Mus, ya Allah. Pak, kalau Bapak nggak ngelakuin apa-apa, Bapak bisa berduaan dengan Nita di dalam kamar. Subhanallah, ya Allah. Nita, keluar kamu Nit. Keluar kamu. Jelaskan sama suami kamu Nit. Keluar kamu. Nit, jelaskan sama Mus. Nit, tolong jelaskan Nit yang sebenarnya Nit. Jelasin apa loh? Apa aku salah kayak gini? Apa kamu bilang Nit? Ya jelas kamu salah Nit. Ini masalah kehormatan. Tolong jelaskan sama Mus. Yang kamu lakukan jelas perbuatan keji Nit. Oke, aku jelasin. Depan kamu ya Mus ya. Iya, memang aku pengen sama Bapak. Bapak lebih gede daripada punyamu. Kenapa? Aku pengen puas Mus. Kamu nggak bisa kasih kepuasan. Nita, Ngerti nggak kamu? jaga mulutmu Nit. Nit, sadar, Nit. Hanya cuma seperti itu, Nit. Kamu selingkuh, Nit. Dan itu bapak kandung saya sendiri, Nit. Di mana kau sehat kamu, loh, Nit? Hati nurani kamu di mana, Nit? Nit, denger ya Nit. Mulai hari ini, Bapak tidak sudi punya menantu seperti kamu Nit. Dan rumah ini yang buat ini Bapak Nit. Buatkan buat Mus. Hari ini, Bapak tidak sudi kamu tempatin rumah ini. Pergi kamu Nit. Aku, kalau pergi dari sini, aku mau tinggal di mana, Mas? Aku minta maaf ya Mas ya. Semudah itu kamu minta maaf. Semua sudah jelas kelakuan kamu. Nit, sekarang Nit, kamu angkat kaki dari rumah saya dan kamu bukan istri saya lagi. Pergi kamu sekarang, Nita. Mulai hari ini, kamu saya ceraikan. Sekarang kamu pergi. Kamu Mas, bukan istri saya lagi. tolong saya minta maafin Mas. Perlu ada yang dimaafin. Mas. Pergi. Udah, pergi. Pergi. Mas.